Selamat datang kembali di Inspirasi di Setiap Kilometer. Hari ini kita akan melakukan perjalanan menuju Pantai Batakan, Tanjung Dewa, salah satu destinasi pantai yang indah di Kalimantan Selatan. Namun seperti biasa di channel ini tujuan kita bukan hanya sekedar sampai di sebuah tempat, karena setiap kilometer yang kita lalui selalu menyimpan pelajaran. Setiap tikungan jalan membawa sudut pandang baru, dan setiap perjalanan mengingatkan kita bahwa hidup bukan hanya tentang tujuan, melainkan tentang cara kita memaknainya. Di sepanjang perjalanan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin tanpa disadari sedang mempengaruhi hidup banyak orang, yaitu 90 orang tidak sadar asumsi mereka sedang menghambat kehidupan. Pernahkah Anda sudah bekerja keras tetapi hasilnya tidak kunjung datang, sudah berusaha berpikir positif, tetapi hidup terasa berat? Bisa jadi masalahnya bukan pada usaha Anda, melainkan pada asumsi yang selama ini Anda anggap sebagai kebenaran. Banyak orang berkata mencari uang itu sulit, ada yang yakin bahwa kesuksesan hanya milik orang yang beruntung, bahkan ada yang terus mengulang dalam pikirannya, saya memang tidak pantas hidup berkecukupan. Kalimat-kalimat itu mungkin terdengar biasa, namun ketika diulang setiap hari, pikiran mulai memperlakukannya sebagai sebuah kenyataan. Tanpa disadari, asumsi tersebut membentuk cara kita mengambil keputusan, melihat peluang, bahkan menentukan langkah yang kita ambil dalam hidup. Hari ini kita sambil menikmati perjalanan menuju Pantai Batakan dan menyaksikan indahnya alam Kalimantan Selatan, mari kita renungkan bersama satu pertanyaan sederhana. Apakah yang selama ini menghambat hidup kita benar-benar kenyataan atau hanya asumsi yang terus kita pelihara? Siapkan secangkir kopi jika Anda sedang bersantai, atau nikmati perjalanan ini jika Anda sedang dalam perjalanan. Semoga setiap kilometer yang kita tempuh hari ini bukan hanya membawa kita lebih dekat ke Pantai Batakan, tetapi juga membawa kita lebih dekat pada cara berpikir yang mampu membuka lebih banyak peluang, ketenangan dan kelimpahan dalam hidup. Mari kita mulai perjalanan ini. Sembilan 90% orang tidak sadar asumsi mereka sedang menghambat kehidupan. Pernahkah kamu merasa sudah bekerja keras, sudah berdoa, sudah berusaha semampunya, tetapi hasil yang datang terasa jauh dari harapan? Ada yang berkata mungkin memang belum rezekinya, ada juga yang berpikir nasibku memang seperti ini. Namun, pernahkah kamu berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, jangan-jangan yang sedang menghambat bukan keadaan di luar, melainkan asumsi yang selama ini hidup di dalam pikiran? Selamat datang di Inspirasi di Setiap Kilometer. Hari ini kita akan membahas sebuah konsep yang banyak diperkenalkan oleh Neville Goddard, yaitu bahwa manusia seringkali hidup berdasarkan asumsi yang mereka yakini sebagai kenyataan. Terlepas dari apakah seseorang menerima pandangan ini ataupun tidak, satu hal yang didukung oleh banyak penelitian psikologi adalah bahwa keyakinan dan ekspektasi dapat mempengaruhi cara kita bertindak, mengambil keputusan, dan merespon peluang. Bayangkan kita sedang mengendarai motor di sebuah jalan panjang. Di depan terlihat tikungan. Jika sejak awal kita berasumsi bahwa tikungan itu pasti berbahaya, tubuhmu menjadi tegang, tangan menggenggam setang lebih keras, pandanganmu menyempit, bahkan keputusan-keputusan kecilmu ikut dipengaruhi oleh rasa takut. Sebaliknya,
Jika kamu menganggap tikungan itu sebagai bagian normal dari perjalanan dan tetap waspada, kamu cenderung mengendalikan motor dengan lebih tenang. Tikungannya sama, jalannya pun sama, tetapi pengalaman yang dirasakan bisa berbeda karena cara memandangnya berbeda. Begitu pula dengan kehidupan. Seringkali yang membentuk pengalaman kita bukan hanya peristiwa itu sendiri, melainkan makna yang kita berikan kepada peristiwa tersebut. Masalahnya, sebagian besar asumsi bekerja secara otomatis, kita tidak sadar sedang memeliharanya. Misalnya, aku memang tidak pintar. Aku, orang sepertiku sulit sukses. Semua peluang hanya untuk orang yang punya koneksi. Bisnis pasti gagal. Rezeki selalu susah. Kalimat-kalimat itu mungkin tidak pernah diucapkan keras-keras, namun ia terus berputar di dalam pikiran. Sedikit demi sedikit, asumsi tersebut mempengaruhi keputusan yang kita ambil. Ketika ada peluang, kita ragu. Ketika ada kesempatan belajar, kita menolak. Ketika ada tantangan, kita memilih mundur. Bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena sejak awal kita sudah menganggap diri tidak mampu. Dalam psikologi dikenal konsep bahwa ekspektasi dapat mempengaruhi perilaku. Ketika seseorang percaya ia akan berhasil, ia cenderung mengurangi usaha, lebih cepat menyerah, atau bahkan menghindari tantangan. Akibatnya, hasil yang diperoleh memang seringkali tidak sesuai harapan. Dalam psikologi dikenal konsep bahwa ekspektasi dapat mempengaruhi perilaku. Ketika seseorang percaya ia tidak akan berhasil, ia cenderung mengurangi usaha, lebih cepat menyerah, atau bahkan menghindari tantangan. Akibatnya, hasil yang diperoleh memang seringkali tidak sesuai dengan harapan. Hasil itu kemudian dianggap sebagai bukti bahwa keyakinan awalnya benar, padahal perilaku yang dipengaruhi oleh keyakinan tersebut ikut berperan. Bayangkan seorang petani, ia memiliki 2 petak tanah. Di petak pertama ia yakin tanahnya subur, dan di petak kedua ia yakin tanahnya tandus. Apa yang terjadi? Tanpa sadar, ia akan lebih rajin merawat tanah yang menurutnya subur. Ia memberi pupuk lebih baik, lebih sering menyiram, lebih sabar menunggu, sedangkan tanah yang dianggap tandus mulai diabaikan. Lalu ketika panen tiba, tanah pertama menghasilkan lebih banyak. Ia berkata, benar kan? Tanah ini memang lebih bagus. Padahal sebagian hasil itu juga dipengaruhi oleh perlakuan yang berbeda sejak awal. Begitulah asumsi bekerja. Ia membentuk tindakan, dan tindakan ikut membentuk hasil. Karena itulah penting untuk memperhatikan dialog yang kita lakukan kepada diri sendiri setiap hari. Apa yang paling sering kamu katakan ketika bangun pagi? Apakah kamu berkata hari ini pasti berat, atau hari ini mungkin ada tantangan tetapi aku siap menghadapinya? Kalimatnya terlihat sederhana, namun perbedaannya bisa mempengaruhi suasana hati, fokus, dan semangat menjalani hari. Banyak orang ingin mengubah hidup. Mereka mengganti pekerjaan, mengganti lingkungan, mengganti kota, bahkan mengganti teman. Padahal asumsi lama tetap ikut mereka bawa. Akibatnya, pola yang sama sering kali terulang. Ibarat membawa kacamata berwarna gelap, kemanapun pergi dunia tetap terlihat redup. Bukan karena matahari tidak bersinar, melainkan karena lensa yang digunakan belum berubah. Inilah sebabnya mengapa perubahan cara pandang sering menjadi langkah awal sebelum perubahan tindakan yang bertahan lama. Sekarang mari kita renungkan sebuah pertanyaan. Jika selama 5 tahun terakhir kamu terus menganggap dirimu tidak layak berhasil, bagaimana keputusan-keputusanmu selama 5 tahun itu? Mungkin kamu menolak peluang, mungkin kamu tidak berani mencoba, mungkin kamu berhenti terlalu cepat. Lalu sekarang muncul pertanyaan yang lebih penting.
Bagaimana jika mulai hari ini kamu membangun asumsi yang berbeda? Bukan berarti berpura-pura semuanya mudah, bukan berarti mengabaikan kenyataan, melainkan memilih keyakinan yang mendorong tindakan yang lebih baik. Misalnya, aku masih belajar, aku bisa berkembang, aku mungkin belum berhasil hari ini, tetapi aku dapat meningkatkan kemampuan sedikit demi sedikit. Kalimat seperti ini tidak menjamin hasil instan, namun ia dapat membantu membentuk kebiasaan yang lebih konstruktif. Dan kebiasaan itulah yang sering menjadi jembatan menuju perubahan yang nyata. Saat reading melewati jalan panjang, kita tidak langsung sampai tujuan. Setiap kilometer dilalui satu persatu. Tidak ada jalan pintas, begitu pula perubahan pola pikir. Tidak cukup sekali mendengar video motivasi hari ini, tidak cukup sekali membaca buku, perlu latihan setiap hari, perlu kesadaran setiap kali pikiran negatif muncul, perlu keberanian untuk mengganti kalimat yang selama ini membatasi diri. Jika selama bertahun-tahun kamu berkata, "Aku selalu gagal," cobalah menggantinya menjadi "Aku sedang belajar menjadi lebih baik." Jika dulu kamu berkata, "Hidupku memang sulit," cobalah berkata, "Ada tantangan dalam hidupku, tetapi aku tetap bisa mencari langkah berikutnya." Perhatikan bahwa perubahan ini bukan sekedar permainan kata, tujuannya adalah membangun pola pikir yang mendorong tindakan yang lebih sehat dan realistis. Sebab tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten sering menghasilkan perubahan yang jauh lebih besar daripada semangat yang hanya muncul sesaat. Ketika kita berkendara, kita selalu melihat ke depan. Sesekali memang perlu melihat kaca spion. Namun jika sepanjang perjalanan mata hanya tertuju ke belakang, perjalanan menjadi berbahaya. Begitu juga dengan kehidupan. Belajarlah dari masa lalu, tetapi jangan jadikan masa lalu sebagai identitasmu. Kesalahan bukan identitas, kegagalan bukan identitas, penolakan bukan identitas, itu hanyalah pengalaman. Dan pengalaman dapat menjadi guru jika kita bersedia belajar. Neville Goddard mengajarkan bahwa seseorang sebaiknya membayangkan dirinya telah menjadi pribadi yang diinginkan. Banyak orang yang maknai ajaran ini sebagai latihan membentuk keyakinan dan sikap batin. Apapun pandanganmu terhadap konsep tersebut, yang penting adalah tetap menyelaraskan dengan tindakannya, proses belajar dan usaha yang konsisten. Karena pada akhirnya hidup berubah bukan hanya karena apa yang kita pikirkan. Hidup berubah ketika cara berpikir yang lebih sehat mendorong tindakan yang lebih baik. Tindakan yang dilakukan berulang kali membentuk kebiasaan, dan kebiasaan perlahan menghasilkan perubahan. Jadi sebelum kamu menyalahkan keadaan, sebelum menyalahkan nasib, sebelum menyalahkan orang lain, cobalah bertanya kepada dirimu sendiri. Asumsi apa yang selama ini tanpa sadar sedang aku pelihara? Apakah asumsi itu membuatku semakin berani, atau justru membuatku berhenti sebelum mencoba? Karena bisa jadi pintu kesempatan sudah lama ada di depanmu. Yang belum berubah hanyalah cara pandangmu terhadap pintu itu. Terima kasih sudah menemani perjalanan hari ini. Jika video ini memberimu sudut pandang baru, jangan lupa bagikan kepada orang-orang yang mungkin sedang membutuhkan semangat untuk melihat hidup dari perspektif yang berbeda. Tulis di kolom komentar asumsi apa yang ingin kamu ubah mulai hari ini. Saya percaya setiap perubahan besar selalu diawali oleh satu keputusan kecil untuk berpikir dan bertindak dengan cara yang lebih baik. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya, karena di channel ini kita tidak hanya menikmati indahnya jalanan, tetapi juga menemukan inspirasi di setiap kilometernya.